Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Sumanti SSI, Guru Kimia SMA Negeri 4 Loksmawe. Pada video ini, kita akan mempelajari tentang kimia hijau atau green chemistry. Kimia hijau atau green chemistry merupakan salah satu tujuan pembelajaran yang ada di fase E atau kelas 10 SMA dengan kurikulum Merdeka. Untuk lebih lengkap, mari kita simak video berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bumi dengan sangat sempurna, dengan segenap kekayaan di dalamnya. Sumber daya alam yang di bumi dapat kita manfaatkan, mulai dari hutan, laut, minyak bumi, batu bara, emas, dan semua yang dapat dinikmati oleh manusia. Dengan pemandangan yang indah, udara yang kita hirup secara gratis, air yang melimpah yang disediakan oleh bumi kita. Hijaunya dedaunan merupakan sumber oksigen bagi keberlangsungan hidup manusia di bumi. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan, ada banyak dampak lingkungan yang ditinggalkan, mulai dari pencemaran udara, pencemaran air, banyaknya sampah plastik, pencemaran tanah, dan seterusnya. Hal itu yang sangat merisaukan kita untuk keberlanjutan bumi di masa yang akan datang. Untuk itu, para ahli mencoba mencari solusi. Salah satunya adalah dengan green chemistry atau kimia hijau. Asap-asap pabrik, tanah yang tercemar, sungai yang menumpuk dengan sampah merupakan sumber dan bentuk polusi di bumi. Untuk itu, kita selamatkan bumi dengan green chemistry atau kimia hijau. Apa sih yang disebut dengan kimia hijau? Kimia hijau adalah suatu pendekatan ilmiah untuk merancang, membuat, dan menggunakan produk kimia dengan cara yang mengurangi atau menghilangkan yang menggunakan pembentukan bahan kimia berbahaya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menciptakan produk dan proses yang lebih aman bagi lingkungan. Pada tahun 1998, Paul Anastas dan John C. Warner mengemukakan 12 prinsip penerapan kimia hijau, di mana kimia hijau ini bertujuan untuk menggunakan bahan kimia yang aman dan ramah bagi lingkungan. Manfaat kimia hijau. Yang pertama, dengan kimia hijau, produk akan lebih ekonomis. Karena dengan kimia hijau membuat biaya produksi dan regulasi lebih rendah. Beberapa manfaat kimia hijau lainnya adalah yaitu mengurangi penggunaan energi, penggunaan limbah produksi, kemudian produk yang lebih aman, tempat kerja, komunitas yang lebih sehat. Selanjutnya, mari kita mulai untuk belajar 12 prinsip kimia hijau. Prinsip pertama adalah pencegahan. Mencegah timbulnya limbah dalam proses lebih baik daripada menanggulangi atau membersihkan limbah. Limbah yang timbul setelah proses sintesis karena biaya untuk menanggulangi limbah tersebut sangat besar. Prinsip kedua adalah ekonomi atom, yaitu mendesain produk bahan kimia yang aman. Pengetahuan mengenai struktur kimia mendukung seorang kimiawan untuk mengkarakterisasi toksisitas dari suatu molekul serta mampu mendesain bahan kimia yang aman. Prinsip ketiga, sintesis kimia yang tidak berbahaya. Sintesis kimia yang tidak berbahaya artinya apabila memungkinkan, metode sintesis dirancang untuk menggunakan serta menghasilkan zat yang mengandung lebih sedikit atau tanpa toksisitas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Prinsip keempat,
mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman. Tidak semua bahan kimia yang aman bisa digunakan untuk berbagai produk dan tujuannya. Oleh karena itu, jika suatu produk memang perlu menggunakan bahan yang memiliki sifat beracun, diharapkan bisa dikurangi selagi tetap menjaga keefisienannya. Produk kimia yang dihasilkan harus dirancang secara aman untuk memengaruhi fungsi zat yang diinginkan dan meminimalkan tingkat toksisitasnya. Prinsip kelima, menggunakan pelarut dan alat bantu yang lebih aman. Sebisa mungkin meminimalkan atau menghindari penggunaan bahan bantu seperti zat pemisah, pelarut, dan sejenisnya. Selain itu, gunakan zat pelarut atau bahan pembantu yang sifatnya lebih aman, yang tidak berbahaya bagi lingkungan, apabila memang harus digunakan. Prinsip keenam, desain untuk efisiensi energi. Prinsip ini menekankan bahwa keberlanjutan dari produksi, sehingga dalam perkembangannya, energi yang digunakan atau dikeluarkan harus lebih efisien. Maka dari itu, reaksi kimia yang dipilih adalah reaksi kimia yang terkecil energinya. Prinsip ketujuh, menggunakan bahan baku terbarukan. Prinsip ini menekankan adalah penggunaan bahan dasar yang sifatnya tidak susah diproduksi, atau tidak susah dicari, atau tidak langka. Prinsip ini menggunakan pemakaian bahan produksi yang dapat diperbaharui supaya meminimalisir risiko kerusakan lingkungan. Prinsip ke-8, mengurangi bahan turunan kimia. Prinsip ini berkaitan lagi dengan efisiensi penggunaan energi, bahan dasar maupun bahan-bahan kimia pendukung dalam proses produksi. Penggunaan bahan kimia seperti pelarut, ekstraktan, atau bahan kimia tambahan yang lain harus dihindari penggunaannya. Tujuannya adalah untuk mencegah limbah berlebih dan berbahaya. Prinsip ke-9, menggunakan katalis untuk efektivitas. Katalis adalah zat yang mempercepat atau memperlambat reaksi kimia. Katalis digunakan untuk bisa meminimalkan energi dan meningkatkan efisiensi. Prinsip ke-10, mendesain bahan kimia dan produk yang terdegradasi setelah dipakai. Prinsip ini didasarkan bahwa produk-produk berbahaya akan dirancang untuk bisa mudah terdegradasi menjadi limbah yang tidak berbahaya. Dengan demikian, limbah mudah terurai secara alami. Bahan kimia harus dirancang untuk mempertimbangkan aspek lingkungan. Prinsip ke-11, menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi. Prinsip ini menegaskan pentingnya analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang dilakukan secara langsung dan komprehensif. Tujuannya adalah untuk bisa merancang sistem produksi yang minim bahkan tanpa polusi atau limbah. Prinsip ke-12, mencegah potensi kecelakaan. Bahan kimia yang digunakan harus aman dengan risiko kecelakaan yang minim. Jadi, selain harus aman dari dampaknya ke lingkungan, bahan kimia yang dipilih juga tidak memiliki risiko kecelakaan yang besar saat digunakan dalam produksi. Sehingga potensi kecelakaan yang dapat mengakibatkan masuknya bahan kimia ke lingkungan, ledakan, dan api dapat dihindari. Jadi, penerapan kimia hijau dalam hal penemuan atau inovasi akan membawa kepada proses dan produk yang aman di dalam ekosistem alami. Penerapan prinsip kimia hijau dapat kita terapkan sendiri di rumah. Misalnya, menggunakan bahan kimia secukupnya, membuang bahan kimia pada tempatnya, menyimpan bahan kimia dengan cara yang benar, mengganti bahan kimia yang berbahaya dengan bahan alam yang lebih ramah lingkungan. Menggunakan kembali bahan plastik merupakan wujud kontribusi kalian terhadap prinsip kimia hijau. Aktivitas yang menerapkan prinsip kimia hijau adalah sebagai berikut. Tanaman sayur secara hidroponik. Yang kedua,
ekoenzim dari limbah dapur. Ekoenzim adalah cara mengolah sampah atau limbah dapur menjadi pupuk tanaman. Dengan metode ini, sampah dapur dapat dimanfaatkan dan tidak menimbulkan bau. Prinsip dasar ekoenzim yaitu mempercepat reaksi biokimia sehingga mempercepat proses pembusukan sayuran dan buah-buahan. Penggunaan cat ramah lingkungan. Cat yang ramah lingkungan dengan prinsip kimia hijau yaitu tanpa menggunakan VOC, Volatile Organic Compound. Menggunakan plastik ramah lingkungan. Sebagaimana diketahui bahwa plastik merupakan bahan kimia yang sulit terurai. Untuk menggantikan plastik yang berasal dari petroleum, beberapa produk plastik ramah lingkungan tersebut dibuat dari hasil pertanian, seperti jagung, kentang, dan gula dari buah bit. Sustainable Agriculture. Dalam hubungannya dengan keamanan pangan, konsep kimia hijau diterapkan dengan konsep pertanian berkelanjutan atau Sustainable Agriculture untuk mengurangi dampak buruk penggunaan zat-zat kimia untuk lingkungan pertanian. Menggunakan energi alternatif. Menggunakan energi alternatif sebagai pengganti sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti biogas, biodiesel, biofuel, dan lain-lainnya. Menerapkan prinsip 3R dalam penggunaan energi, yaitu reuse, menggunakan kembali, recycle, daur ulang, dan reduce, mengurangi. Kita sudah belajar banyak hal hari ini tentang kimia hijau. Mulai dari pengertian, penerapan 12 prinsip kimia hijau, manfaat kimia hijau, dan aktivitas kimia hijau yang sudah diterapkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.